Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan yang baik hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayahnya, sehingga semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik selama masa kuliah. Masalah kesehatan mental di Indonesia pada masa ini masih tergolong sangat tinggi, terutama pada kalangan remaja, karena mereka masih memiliki emosi yang tidak stabil dan belum memiliki kemampuan yang baik untuk memecahkan masalah yang ada. Masa remaja merupakan masa di mana mereka sering mengalami stres, terutama pada peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup mereka. Remaja dianggap sebagai golongan yang rentan untuk memahami gangguan mental. Oleh karena itu, remaja perlu untuk mendapatkan perhatian lebih karena remaja merupakan aset negara dan generasi penerus bangsa. Kesehatan mental pada mahasiswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor genetika, keluarga, sosial, dan berbagai faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi mahasiswa secara positif maupun negatif. Akan tetapi, masih banyak mahasiswa yang tidak menyadari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut, sehingga mereka lupa akan kesehatan mental mereka. Mereka lupa untuk berfokus pada kesehatan mental karena hanya berfokus pada tugas organisasi, jadwal kuliah, serta tuntutan-tuntutan yang ia terima dari orang-orang sekitarnya. Regulasi diri dalam belajar yang baik akan membantu mahasiswa untuk memenuhi tuntunan-tuntunan yang dihadapinya. Regulasi diri adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kontrol terhadap emosi dan perilakunya di situasi apapun secara mandiri. Kesehatan mental memiliki peranan yang sangat penting bagi mahasiswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan perkuliahannya yang baru. Tentunya kehidupan di lingkungan kampus dan sekolah jauh berbeda. Mahasiswa baru akan menemukan berbagai macam pergaulan yang sangat beragam, serta akan menemukan metode pembelajaran yang berbeda dibanding masa sekolah. Oleh karena itu, secara tidak langsung, mahasiswa baru dituntut untuk bisa beradaptasi terhadap lingkungan barunya. Selain mahasiswa baru, mahasiswa lama pun mengalami beberapa dampak yang melibatkan oleh kuliah daring, terutama bagi mahasiswa yang mengikuti organisasi dengan adanya kuliah daring. Maka secara otomatis, tugas-tugas perkuliahan pun akan semakin banyak. Menurut paparan dari WHO pada tahun 2019, belakangan ini stres lebih sering muncul terjadi karena beberapa hal sebagai faktornya, yaitu ketakutan dan kecemasan mengenai kesehatan diri maupun kesehatan orang lain yang disayangi. Kedua, perubahan pola tidur dan pola makan. Tiga, sulit tidur dan konsentrasi. Dan keempat, menggunakan obat-obatan. Cara untuk mengatasi agar kamu tidak gampang stres. Yang pertama, kamu harus memiliki perencanaan yang matang, karena mencatat dan merencanakan segalanya merupakan salah satu hal yang sangat penting. Kedua, setelah semua terjadi dari tercatat dengan baik, maka kamu harus membuat skala prioritas untuk hal-hal tersebut
Prioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu. Lakukan hal lainnya di saat kamu memiliki waktu lebih. Ketiga, kamu jangan malu untuk meminta bantuan orang lain. Ketika tugas kamu numpuk, kamu juga harus ingat bahwa kamu masih memiliki teman yang siap untuk bekerja sama dengan kamu. Setidaknya, kamu tidak merasa sendiri dalam mengerjakan semua hal. Dan yang keempat, pastikan kamu memiliki waktu untuk sendiri. Kamu perlu punya waktu untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Hitung-hitung untuk memberi reward setelah melewati hari-hari yang berat. Hal itu akan menambah kebahagiaan dan kepercayaan diri dalam diri kamu. Stres akan muncul ketika ketegangan kamu sudah melewati batas energi. Sehingga semua kecemasan yang berlebihan selama kamu belum mengalami sebuah kecemasan yang terlebih, maka kondisi mental akan baik-baik saja. Namun, jika sudah melewati batas maksimal kamu, maka kamu harus sadar bahwa sedang tidak baik-baik saja. Nah, jika kamu sedang stres, ada berbagai hal yang bisa membantu meredakan ketegangan mental kamu. Hal yang bisa membantu meredakan ketegangan mental kamu. Pertama, kamu harus mendapatkan dukungan emosional. Ini penting karena mencurahkan perasaan kepada seseorang teman yang dapat dipercaya dapat menjadi cara mengatasi stres pada mahasiswa. Kedua, cobalah untuk tidak membebani diri sendiri. Jika kamu sudah merasa kewalahan dengan berbagai kegiatan yang berlebihan, jangan sungkan untuk melepaskan beberapa di antaranya dan juga menolak beberapa kegiatan yang hanya akan menambah beban waktu kamu. Mulailah menjadi diri kamu sendiri dengan mengetahui batas keterbatasan fisik kamu. Ketiga, kamu harus mendapatkan waktu tidur yang cukup. Kurangi tidur akan mempengaruhi bagaimana cara kamu menanggapi berbagai pemicu stres keesokan harinya. Selain itu, juga akan membuat kamu berisiko mengalami penyakit serius seperti depresi. Umumnya, kamu memiliki 7-9 jam tidur setiap malam dan usahakan untuk tidur bersamaan dengan jadwal yang normal pada malam hari. Keempat, kamu harus tetap terhubung dengan keluarga. Jauh dari orang tua bisa jadi sesuatu yang menyulitkan bagi mahasiswa baru. Kamu bisa menjaga komunikasi dengan keluarga melalui berbagai alat yang memungkinkan. Terlebih lagi, dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang ini yang akan sangat memudahkan komunikasi. Hal itu akan membantu mengurangi kesepian yang dirasakan karena jauh dari rumah untuk pertama kalinya. Dunia kuliah harusnya menjadi dunia yang dinikmati dan bukannya menjadi hal yang memicu stres dan depresi. Dengan cara mengatasi stres pada mahasiswa yang tepat, maka kehidupan kuliah kamu akan menjadi menyenangkan dan bermanfaat. Karena itulah sangat penting untuk tetap menjaga tingkat stres agar tetap terkontrol. Dengan demikian, kehidupan perkuliahan kamu akan memberikan manfaat untuk menambah kualitas diri kamu dan bukannya memberi pengaruh untuk yang tidak akan membuat kamu bertambah maju. Saya akan memberikan sedikit kata-kata nasihat untuk para mahasiswa. Kesehatan mental harus kamu jaga layaknya kesehatan fisik. Kesehatan mental yang buruk dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk depresi dan menurunnya produktivitas. Ingatlah untuk merawat pikiran dan perasaanmu dengan baik-baik. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang lebih kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Untuk penutup kata dari pidato sambutan saya ini, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.